Halo, selamat pagi. Hari ini kita membahas mengenai relasi dan fungsi sebagai materi pertemuan kelima. Oke, kita mulai aja ya. Relasi dan fungsi. Topiknya ada 5. Pertama, pengertian relasi, kemudian operasi relasi, sifat relasi, relasi ekuivalen, dan fungsi. Oke, kita masuk di pengertian relasi. Hasil kali perkartesian antara himpunan A dan himpunan B ditulis dalam A cross B adalah semua pasangan terurut dari A, B untuk A elemen dari A dan B untuk elemen dari B. Contoh, jika A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3 dan B, A dan B, maka A cross B itu sama dengan 1, A, 2, A, 3, A, 1, B, 2, B, 3, B. Jadi dipasangkan semua satu-satu ya, satu demi satu. Banyaknya himpunan yang terlibat dalam operasi ini mempunyai nama operasi binernya. Jika operasi tersebut hanya melibatkan dua himpunan, disebut operasi biner. Sedangkan relasi sendiri dilambangkan dengan huruf R besar. Oke, adalah subset dari hasil kali kartesian atau kartesian product. Jadi relasi itu sebenarnya bagian dari kartesian, perkalian kartesian atau kartesian product. Atau bisa ditulis seperti ini, jika X, Y adalah elemen R, maka X berrelasi dengan Y. X elemen A, X, Y elemen dari R untuk suatu Y untuk B disebut domain dari R. Sedangkan range dari R, Y, B, X, Y adalah suatu hasil dari X elemen A. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat. Pada contoh pertama, kita dapat membuat relasi seperti ini. Jika R1 1A 1B, R2 itu 1A, 2A, 3A, R3 itu 1B, 2B, 1B, R4 itu 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, R5 itu 0, R6 A1, A2A, maka himpunan pasang berurut dari kalau kita pasangkan berurut dari R1 sampai R5 merupakan subset dari A cross B dan membentuk suatu relasi, tetapi R6 bukan relasi. Kenapa? Karena A, 1 adalah elemen dari A cross B. Jadi salah satu elemennya di itu adalah hasil kali dari A, B. Gitu. Relasi biner atau himpunan A adalah relasi biner dari A ke A. Jadi relasi biner itu adalah himpunan dia sendiri, itu disebut relasi biner. Relasi yang demikian sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kalkulus 1, kita kenal dengan relasi R to R atau real to real. Dari bilangan real ke bilangan real. Masing-masing relasi berikut adalah relasi biner atas bilangan bulat. Jadi kalau A, B, A itu lebih besar dari B, A lebih besar atau sama dengan B, dan A, B ada bilangan bulat. Nah, ini pasti relasi biner. Himpunan A, B, A kurang dari B, dan A, B elemen dari bilangan bulat. A, B, di mana A sama dengan B atau A sama dengan minus B, dan A, B adalah elemen bilangan bulat. A, B, A sama dengan B, dan A, B adalah elemen bilangan bulat. A, B, jika A sama dengan B tambah 1 dan A, B elemen bulat. A tambah B, A, B, A tambah B kurang dari 3 dan A, B adalah elemen bulat. A dibagi B, di mana A, B elemen bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke, operasinya seperti apa? Dalam operasi kita kenal beberapa 5 macam operasi. Pertama disebut intersection, lambangnya seperti itu ya, U balik. Operasi union atau disebut lambangnya U balik. Operasi symmetric difference, jadi sama dengan plus ada kurungnya. Operasi difference itu dipakai minus. Dan operasi komplement kreatif terhadap Cartesian product. Kita lihat contohnya. Jika A sama dengan 1, 2, 5, 6, R1 itu 1,1, 2,2, 5,5, 6,6, 2,5, dan R2 1,1, 2,2, 2,5, 1,2, 1,6, 5,6, maka R1 iris R2 adalah mana, coba lihat. Kita lihat R1 yang elemen 1 ada di R2, yaitu 1,1, mana lagi, 2,2, dan 2,5. Kalau gabungan, kita ambil semua R1 dulu. Kita ambil sampai 2,5. Nah, kita lihat yang kurang adalah 1,2, 1,6 dan 5,6. Kalau ditambahkan jadinya kayak gimana?
Maka otomatis yang diambil 5,5, 6,6, 1,2, 1,6, dan 5,6. Kenapa seperti itu? Coba lihat yang benar-benar sama antara keduanya. Lihat, masing-masing punya 2,2 kan? Kemudian yang 5, jadi yang tidak ada ya, coba lihat yang tidak ada di elemen itu 5,5 ada di R1, tapi tidak ada di R2. Oke. 6,6 ada di R1 itu A. 6,6 ada di R2, nggak ada. Kemudian 1,2 itu ada di R2 tapi nggak ada di R1. Oke. 1,6 ada di R2 tapi tidak ada di R1. 5,6 itu ada di R2 tapi nggak ada di R1. Seperti itu kira-kira. Nah, gimana kalau dikurangkan? Nah, kalau dikurangkan tinggal kurangin nilainya yang mana, antara berarti dari tadi kalau kita tambahkan dia 5, lihat aja jumlahnya ada berapa, 1, 1, 2, 2, itu kita hilangin semua, 2, 5 kita hilangin semua, jadi kita akan dapat 5, 5, dan 6, 6. Oke. Kita lihat 5, 5, dan 6, 6. Kita hilangin berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kalau digabungan di compliant C, berarti A cross A dikurang R1 intersect R2. Jadi kita lihat, kita ambil dulu A terhadap A, berarti A, A itu berarti 1, 2, 5, 6 ya. Dari A, A sendiri berarti kita bisa lihat, itu jawabannya akan kita dapat 1,5, 2,1. 2,1 itu diambil dari nilai perkalian ya. Nilai perkaliannya 26, 51, 52, 61, 62, dan 65. Operasi komposisi merupakan gabungan dari dua relasi yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu R1 relasi dari A ke A dan R2 relasi dari A ke A. Maka relasi komposisi R1 dan R2 dinyatakan oleh R2 relasi R1, berarti relasi R1 diteruskan oleh R2. Nanti kita contohnya. Jadi biasanya dibaca terbalik. Syarat tersebut disebut A elemen B, A, B di mana elemen dari R1 dan B, C elemen R2, maka A, C itu adalah elemen R2 jadi R1. Jadi cara bacanya gini. Kalau kita R2 ke R1, kita ambil dari R1-nya ya. Jadi enggak kan relationnya. Jadi enggak, kalau misal R2 R1 berarti bacanya dari R1 ke R2. Lihat dari A, B di sambungannya di elemen Y-nya R1 itu B adalah elemen X-nya dari R2. Relation ya. Maka karena ini sama, maka hasilnya dari R2 relasi R1 itu adalah A, C. Contoh lebih konkretnya seperti ini. Saya buatkan tabel ya. Dengan menggunakan contoh 5 dapat didapat tadi singkat contoh 5 ya. Kita dapat R2.1 R1. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat ya. Coba lihat. Dari R1, R2 ke R1 kita ambil dulu 1,1-nya. 1,1. R1 itu kan 1,1 ya. Kita pasangkan terhadap R2. R2 1,1, 2,2, 2,5, 1,2, 1,6, 5,6. Kita lihat berarti 1 pasti dapatnya R2 R1 itu 1,1. 1 pasang 2 di R2 2,2 nggak mungkin karena nggak nyambung. Demikian juga 5. Nah, di 1,2 satunya ketemu kan? Hasilnya menjadi 1,2. 1 ketemu 1, 6, maka kita dapat 16. 1156 kita tidak temukan. 66 juga seperti itu tidak ditemukan. Nah, di sini ada yang unik kalau kita lihat 22 ketemu 22. Kenapa? Karena 2 terhadap dirinya sendiri, maka disebut sudah ditemukan. Karena relation terhadap itu sudah ditemukan. Yang kita lihat 25 nih, 25 udah ada. 2522 kenapa disebut sudah ada? Coba lihat. 2522 kan sebenarnya sudah sama aja. Kalau kita lihat dari sebenarnya sudah ada nilainya. Oke. 2525 juga sudah ada. Kalau dia terhadap diri sendirinya pasti sudah ada. Terhadap diri sendiri pasti sudah ada. Oke.
Tentu operasi komposisi ini tidak hanya, jadi kalau kalian mapping semuanya akan kalian dapatkan R2, R1 itu 1,1, 1,2, 1,6, 2,2, 2,5, 5,6, dan 2,6. Tentunya operasi komposisi ini tidak hanya berlaku pada relasi atau satu himpunan saja, melainkan dapat pula digunakan untuk relasi yang melibatkan dua himpunan. Jika S relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan R relasi dari himpunan B ke himpunan C, maka R relasi S komposisi S diteruskan ke R jika A, B elemen dari S dan B, C elemen R, maka apa? A, C adalah relasi dari R ke S. Seperti itu. Contoh lagi ya sama tadi, diberikan A, B, B 1,23, B, A, B, C, X, Y, Z, S 1A, 2,A, 2,B, 3,B, R itu A, X, A, Y, B, Z. Kalau disuruh tentukan R relasi S-nya, maka akan kita akan dapatkan 1,X. Kenapa? Lihat tabel di bawah ya. Salah satu cara nyarinya gitu. 1, A, X, kita dapat 1,X. Oke, relasi 1, A terhadap A, Y, kita dapat 1, Y. 1, A, B nggak kita ketemukan. 2, A, X pasti ketemu dua pasangannya kan, 2X, 2, A, Y dapat 2, Y, seterusnya sampai kita dapat seperti yang tadi jawaban di atas. Oke, sekarang kita masuk ke sifat relasi. Ada relasi yang memenuhi sifat refleksi, simetri, dan transitif. Contohnya A, B di mana A sama dengan B. Ingat tadi fungsi tadi ya. B sama A, min B, A adalah B adalah refleksi dari Z. Jadi pada relasi ini jelas dipenuhi A pasti sama dengan A relasi berarti A, relasi dari R, maka disebut refleksi. Jadi dia kayak apa ya? Kayak mirror, kayak dia bercermin terhadap dirinya sendiri. Itu sifat simetri terdapat dua kemungkinan. Jika A, B berarti A, B elemen dari real, di mana A, B adalah elemen bilangan bulat, maka B sama dengan A berarti B, A pasti elemen dari bilangan real. Jika A, min B berarti A, B elemen bilangan real, di mana A, B elemen bilangan bulat, maka B min A. Kalau kita balik ya, maka B min A berarti B, A adalah elemen real, sehingga R bersifat simetri. Ingat simetri ya. Untuk transitif, jadi simetri itu kayak yang tadi saya bilang mirroring. Jadi dia seolah-olah sama dengan nilai asalnya. Untuk sifat transitif mempunyai 4 kemungkinan. Jika A sama dengan B dan B, C, maka pasti A sama dengan C. Oke. Berarti A, C elemen bilangan real, di mana A, B, dan C elemen dari bilangan bulat. Jika A sama dengan B dan B sama dengan min C, maka pasti A sama dengan min C. Berarti A, C elemen bilangan real, A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A sama dengan min B, B sama dengan C, maka A sama dengan min C. Oke ya. Jadi nggak berpengaruh sebenarnya. Walaupun B, min B ketemu B, min B ketemu B, maka tetap bisa didefinisikan A pasti sama dengan min C. Berarti selama B sama dengan C ya, berarti pasti A sama dengan min C kebalikannya. Berarti A, C elemen bilangan real, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A sama dengan min B dan B sama dengan min C, maka A sama dengan C. Oke, jadi hampir sama sifatnya di atas. Bedanya, jadi kalau sudah definisikan A sama dengan min B, apakah ini bisa disimpulkan gini? Jika A sama dengan min B, kalau B-nya sama dengan C, maka dia akan berkebalikan. A sama dengan C. Tapi kalau C-nya negatif, maka A-nya sama dengan positifnya C. Oke, gitu ya. A, C elemen real, di mana A, B, C adalah elemen bilangan bulat. Sehingga R bersifat transitif. Jadi R relasi dari ekuivalen. Ekuivalen ya. Oke. R, A, B, di mana A, min B elemen dari Z, dan A dan B adalah elemen bilangan real juga. Jelas kita dapatkan bahwa A kurang A sama dengan 0, di mana elemen dari bilangan Z, berarti A, adalah juga elemen bilangan real. Berarti R bersifat refleksi jika A, min B, A kurang B
elemen dari Z, maka B kurang A sama dengan min A kurang B elemen Z, berarti B, A adalah elemen real, berarti R bersifat simetri. Karena sama saja kan, mau kita balik hasilnya pasti akan sama. Jadi simetri ya. Jika A kurang B elemen Z dan B kurang C adalah elemen Z, maka A kurang C sama dengan A kurang B tambah B tambah C. Berarti A kurang C elemen R real, berarti R bersifat transitif. Jadi R relasi dari ekuivalen. Sekarang kita masuk dari fungsi. Misalkan A, dan B adalah himpunan tak kosong fungsi dari A, B. Maka fungsi A bisa dituliskan seperti ini. F dot A panah B. Bacanya fungsi A dari A ke B. Bacanya seperti itu ya. Jadi domainnya A, kodomainnya itu B. Dapat dipandang sebagai aturan cara memasangkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari F dan himpunan B adalah kodomain dari F. Himpunan semua nilai yang dapat disebut range fungsi. Jadi nama lainnya itu sebenarnya ini. Range itu sebenarnya hasilnya. Jadi hasil pasangannya nanti kita lihat. DF itu di domain fungsi ya. Jadi kalau ada tulisan ini seharusnya F-nya agak turun ke bawah. Jadi F-nya harus agak turun ke bawah. Sama dengan F-nya juga range fungsi tulisan. Gambar ini kita lihat ya. Ini kita bisa gambar fungsi. Jadi fungsi A ada domain A, ada kodomain B. Kemudian kalau A kita petakan ke B, maka kita bisa tuliskan B sama dengan fungsi dari sebuah nilai A. Kawan atau image domain. Jadi selain nama lainnya dari domain itu kawan ya kalau di Indonesia kan. Image dari A elemen A adalah B sama dengan fungsi dari A elemen dari B. Seperti diagram panah di gambar 61. Daerah hasil range dari F dinotasikan sebagai range ya. Range F adalah himpunan semua elemen B yang menjadi kawan elemen A. Jadi range F itu adalah intersepsis dari B. Jadi fungsi dari F elemen menuju A dapat pula dipandang sebagai himpunan bagian dari A intersection dari B dan ditulis sebagai pasangan A, F A. Fungsi FA itu sama dengan B sebenarnya ya. Jadi A, B bisa dituliskan menjadi A fungsi nilai dari A seperti itu. Misalkan kita lihat ya, A adalah elemennya 1, 2, 3 dan B elemennya A, B, C. Maka fungsi dari A, 1A, 2A, 3C itu adalah fungsinya, sedangkan G, 1A, 1B, 3C bukan fungsi karena G kalau kita masukkan 1 sama dengan A, B. Tidak memasukkan elemen tepat 1 pada elemen B. Berarti kan contoh range ini F sama dengan A, C. Jadi gini, pengertiannya seperti ini. Range itu harus tepat memetakan nilai 1 ke nilai yang sebenarnya. Jadi contohnya gini. G1 kenapa bukan, kalau kita masukkan nilai G sama dengan 1 dari A, jawabannya harusnya bukan A, B. Seperti itu. Jadi harusnya range-nya itu A, C. Gitu ya. Oke. Contoh lebih konkretnya seperti ini. Kalau lebih jelasnya seperti ini. Kita contohkan ya. Tadi itu teorema, nah kita lihat. Ini lebih konkretnya, coba perhatikan gambar sebelah kanan ya. A itu 1, 2, dan 3. B itu 1, 2, 4, 9. Dengan aturan fungsi berikut, kalau 1 kita relasikan 1, itu berarti 1 dikaitkan ke 1. Coba lihat ya gambar A, B. 1 kita pasangkan ke satunya. 2 kita pasangkan ke 4 atau dikaitkan. 3 kita pasangkan 9. Maka domainnya atau DF-nya, nah tulisan DF-nya harus kayak gitu ya. Sama dengan A adalah apa domainnya? 1, 2, dan 3. Daerah asalnya ya. Fungsi FR-nya, fungsi hasilnya apa? 1, 4, 9. Maka kodomain gabungan dari fungsi F adalah B. Sedangkan kodomainnya sendiri atau B-nya sendiri itu adalah 1, 2, 4, 9. 2 kenapa nggak masuk di RF? Karena dia nggak punya pasangan dari A. Jadi seperti itu ya. Maka bisa dipastikan RF itu subset dari B atau himpunan bagian dari B.
Sekarang kita lihat lagi, contohnya di bagian C. C itu min 1, 1, 2, 3, 4. B-nya masih tetap sama, 1, 2, 4, 9. Dengan aturan fungsi kita pasangkan, kita dapatkan min 1 dipasangkan dengan 1, 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 4, 3 sama 4. Maka domainnya yang mana? Kalau disebut domain pasti min 1, 1, 2, dan 3. Range fungsinya range-nya apa? Adalah 1, 4, 9. Nah, kodomainnya 1, 2, 4, 9. Perhatikan, RG itu ya, kode range ya. Range itu pasti subset dari B. Karena semua yang ada di RG, itu pasti ada di B. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan himpunan A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 4, 5, B kita tetap sama. Serta aturan kita kaitkan. Kita kait 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 9. Perhatikan, 3 mempunyai 2 pasangan di B, 4 dan 9. Nah, ini bukan fungsi. Jadi syaratnya fungsi sebenarnya adalah domainnya harus tepat cuma hanya berpasangan 1 di pasangan kodomainnya. Tidak boleh lebih ya. Kalau lebih itu namanya masih relasi, tapi kalau fungsi harus tepat memiliki cuma 1 pasangan di kodomainnya. Nah, demikian juga sebaliknya seperti ini contohnya 1, 2, 3, 1, 2 di B 1, 2, 4 kita pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 nggak ada pasangan. Ini juga bukan fungsi karena ada satu nilai domain yang tidak mempunyai pasangan di kodomainnya. Maka ini bukan fungsi, tapi ini relasi. Ya sebenarnya relasi itu adalah fungsi itu adalah subset dari relasi. Oke, kita lihat ambil contohnya lebih function, lebih agak inilah gini. Diberikan fungsi real terhadap real dengan fungsinya adalah x pangkat 2 ditambah 3 di mana setiap x elemen real. Tentukan nilainya untuk nilai 0, 2, A tambah H, 2A tambah H, dan nilai RF sendiri. Nilai RF itu nilai kosong ya, nilai tak terhingga. Kita ambil untuk 0 kita masukkan. Kenapa 3? Masukin aja 0 pangkat 2 sama dengan 0 tambah 3 hasilnya 3. Sekarang kita masukkan 2. Nilai 2 ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita ganti. Gimana kalau kita ganti dengan A? Maka jawabannya menjadi A pangkat 2 tambah 3. Kan ya X yang kita ganti ya. Sekarang gimana kalau kita lebih agak jelimet sedikit? Kita jadikan A tambah H. A tambah H, maka kita akan dapat A tambah H pangkat 2 tambah 3. Kita pisahkan, A berarti A pangkat 2 tambah 2AH. Jadi perkalian ya, 2AH tambah H pangkat 2 tambah 3. Itu fungsinya ya. Nah, 2A tambah H kalian bisa nyoba sendiri gimana hasilnya. Nah, gimana kalau yang RF sendiri? RF karena dia nilai nilai domain, maka jawabannya pasti dimulai dari 3. Jadi RF sendiri nilai real sendiri. Jadi kita mulai dari nilai realnya. Nilai realnya itu pasti 3. Nilai kalau pasti titik tertinggi terendahnya kan 0 kan? 0. Jadi dimulai dari nilainya pasti 3. 3 lihat, masih ingat lambang yang ini ya, lambang kurung siku ya. Artinya himpunan penyelesaiannya mulai dari 3 terus sampai tak terhingga. Masih ingat tak terhingga bukan kurung siku karena nilainya tidak mutlak akan sampai di nilai itu. Oke, contoh lagi diberikan fungsi dari R di mana Gx adalah akar X tambah 3 untuk setiap X domain G untuk 0 dari 0 sampai tak terhingga. Sekarang tentukan G-1, G0, G1, GA tambah H, dan RG. Catatan, G-1 pasti tidak terdefinisi. -1, akar -1 titik. Kita tidak akan dapatkan nilainya karena -1 itu sendiri bukan domain dari DG. Nah, gimana dengan 0? 0 pasti jawabannya 3. Akar 0 berapa? 0 tambah 3, 3. Kemudian akar 1 tambah 3 kita masukkan nilai 1, akar 1 dari 1 tambah 3 berapa? Dapat 4. Gimana kalau A tambah H, maka modelnya seperti ini. Akar dari A tambah H ditambahkan 3. Nah, gimana kalau untuk nilainya? Nilai real sendiri, maka pasti dimulai dari 3 ya. Karena nilai X itu dianggap 0, maka kita akan mulai dari 0, mulai 3 sampai tak terhingga.
Variabel X bersifat dummy replika sehingga bisa diganti dengan simbol lainnya. Jadi G. Pada contoh di atas aturan fungsi G dapat dituliskan sebagai ini. Seperti ini. Gx sama dengan akar S tambah 3. Atau G alpha berarti G alpha tambah 3 dan seterusnya. Domain alami atau natural domain dari fungsi F adalah terbesar dari bilangan real yang mau aturan seperti itu. Jadi contoh ya, kita ambil 2. Bagaimana fungsinya kalau 2 plus 2 per X plus 3? Tentukan domainnya, maka domainnya pasti tidak boleh, kita tinggal nyari, kalau mau nyari kodom, ini domainnya, mau nyari hasilnya atau kodomainnya, maka pasti di bawah itu tidak, supaya ada nilainya gimana, di bawah itu nggak boleh bernilai 0, berarti X tambah 3 tidak sama dengan 0, atau X tidak boleh sama dengan min 3, masih ingat pelajaran sebelumnya? Maka elemen hasilnya adalah X elemen real di mana X tidak boleh sama dengan 3, atau bisa dituliskan dari adalah gabungan dari min tak terhingga sampai min 3 digabung dengan 3 sampai 0. Di mana di min 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Makanya kurungnya kurung ini seperti itu. Bukan kurung siku ya. Nah, yang dimaksud inilah yang disebut domain alami atau natural domain. Domain alaman sama ya, sorry. Oke, demikianlah materi pertemuan kita kelima. Saya berharap kalian bisa melakukan latihan dan mencoba terus sehingga kalian bisa lebih paham. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang ini bisa ditanyakan di grup WA atau bisa dituliskan di grup diskusi kita. Atas perhatian dan atensi kalian saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.